Matahari belum sepenuhnya tenggelam ketika Ayu menginjakkan kaki di halaman rumahnya di Banyuwangi. Setelah 5 tahun bekerja di Arab Saudi sebagai asisten rumah tangga, ia kembali dengan harapan yang tinggi, membayangkan pelukan hangat dari suaminya, Fajar, dan senyum anak sematawayangnya, Arman, yang waktu ditinggalkan masih berumur 2 tahun. Tapi yang menyambutnya hanya rumah kosong. Sunyi. Dingin. Pintu terkunci. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Dengan koper yang berat, Ayu duduk di teras sambil mengusap peluh dan rasa gugup. Seorang tetangga, Bu Neneng, akhirnya keluar dari rumah dan menghampirinya. Bu Ayu? Astagfirullah, ini beneran Bu Ayu? Udah pulang? Ayu tersenyum lelah. Iya, Bu. Saya pulang lebih awal. Kangen keluarga. Wajah Bu Neneng mendadak berubah canggung. Ada keraguan dalam sorot matanya. Maaf, Bu. Mungkin Ibu belum tahu ya? Ayu mengernyit. Tahu apa? 2 tahun terakhir. Pak Fajar tinggal sama perempuan lain. Wulan, anak warung kopi di ujung desa. Katanya ibu nggak pernah kirim uang, jadi dia merasa ditinggal. Terus mereka nikah siri. Perasaan Ayu seperti dihantam palu godam. Pandangannya kabur, dunia berputar. Ia tidak percaya. Setiap bulan ia mengirim uang, bahkan membangun rumah 2 lantai itu. Dan sekarang, rumahnya malah dihuni wanita lain. Ayu berdiri. Amarah mulai naik ke ubun-ubun. Dia bawa anak saya? Iya, Bu. Tapi sekarang Arman panggil Wulan itu, Mama. Tangisan Ayu pecah di pelukan Bu Neneng. Malam itu, ia tidur di rumah orang tuanya yang sederhana. Dada sesak, mata sembab, dan hatinya mulai dipenuhi dendam. Keesokan harinya, Ayu berjalan ke kampung sebelah, ke rumah seorang lelaki tua berjanggut putih bernama Mbah Suroto. Dulu, ia dikenal sebagai dukun sakti, pengirim santet dan pemanggil arwah penasaran. Mbah, saya ingin suami saya dan perempuan itu merasakan sakit seperti yang saya rasakan. Mbah Suroto memandangi Ayu lama, lalu tersenyum dingin. Kau yakin dengan jalan ini, Yu? Dendam bisa saja memakan jiwamu sendiri. Ayu mengangguk, tanpa keraguan. Saya sudah mati di dalam, Mbah. Biarkan mereka ikut mati. Langit sore tampak merah seperti luka terbuka saat Ayu melangkah ke rumah Mbah Suroto. Di tangannya, ia membawa syarat-syarat yang diminta, foto suaminya dan Wulan, sehelai rambut dari sisir yang diam-diam ia ambil dari rumah, serta kain bekas pembalut yang disembunyikannya di kantong plastik hitam. Masuk, suara berat Mbah Suroto menyambutnya dari dalam. Ruangannya remang-remang, penuh asap dari kemenyan yang menyala. Dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan tua berwajah muram dan sesajen aneh. Di tengah ruangan, ada lingkaran garis putih dari kapur dan boneka kayu kecil yang bentuknya menyerupai 2 sosok manusia. Ayu duduk bersimpuh, menahan detak jantungnya yang berdebar keras. Dendam yang kau bawa ini tidak ringan, kata Mbah Suroto sambil menaburkan bunga 7 rupa ke dalam mangkuk berisi air. Setiap niat yang dikirim akan kembali. Tapi kalau kau rela membayar harganya, kita mulai malam ini. Ayu mengangguk. Apapun, asal mereka tahu rasanya dihianati. Mbah Suroto membuka sebuah kotak hitam berisi paku karatan, jarum, dan kain kafan berlumur darah kering. Ia mulai melafalkan mantra-mantra kuno dengan suara bergetar, nadanya naik turun seperti orang kesurupan. Lalu ia membakar foto Fajar dan Wulan perlahan, satu persatu, hingga hanya abu yang tersisa. Siapakah yang kau ingin rasakan sakit duluan? Tanya Mbah Suroto dengan mata setengah putih. Wulan, jawab Ayu, lirih tapi penuh amarah. Biar dia tahu rasanya dirampas dan dikutuk.
3 hari kemudian, Wulan bangun tengah malam dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya terengah. Di lehernya muncul bekas luka seperti dicakar sesuatu, dan perutnya terasa seperti ditusuk dari dalam. Mas Fajar, sakit banget, jeritnya sambil meringkuk di atas kasur. Fajar terbangun, bingung melihat tubuh Wulan kejang-kejang. Ia menyiramkan air dan membopongnya ke rumah bidan. Tapi semua hasil pemeriksaan menunjukkan tak ada yang salah. Secara medis, dia sehat, kata bidan itu. Tapi malam-malam berikutnya, Wulan terus berteriak histeris. Ia mengaku melihat perempuan berwajah hangus berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan mata penuh darah. Terkadang suara perempuan itu tertawa pelan di dekat telinganya. Kau ambil milikku. Kini aku ambil tidurmu. Sementara itu, Ayu hidup dengan tenang, secara lahiriah. Tapi mimpinya kini mulai aneh. Ia bermimpi duduk di tepi sungai hitam, dikelilingi perempuan-perempuan tanpa wajah, menangis sambil menarik-narik pakaiannya. Dan di antara mereka, ada satu perempuan berambut panjang yang menatapnya tajam. Darahmu sudah separuh gelap. Jalan kembali akan tertutup. Ayu terbangun dengan tubuh dingin dan napas terengah. Tapi ia tak peduli. Yang penting, dendam mulai bekerja. Hari ke-7, Fajar mulai ikut merasakan dampaknya. Ia mendapati darah mengalir dari keran air di kamar mandi, dan suara-suara aneh terdengar di telinganya. Ketika ia menyalakan lampu dapur, Wulan berdiri kaku dengan tatapan kosong, lidahnya menjulur, bibirnya biru, dan ia menggumam mantra yang bahkan bukan dari agamanya. Mas, maaf, aku nggak bisa. Wulan menangis keras saat akhirnya sadar. Aku terus didatangi perempuan terbakar itu. Dia bilang, aku akan jadi tumbalnya. Fajar mulai ketakutan. Ia membawa Wulan ke kiai, ke ustaz, bahkan dukun. Tapi semua mengatakan hal sama. Ada kiriman. Ini bukan santet biasa. Ini dendam dari hati yang benar-benar dibakar. Di tempat lain, Mbah Suroto duduk termenung di depan sesajen yang mulai menghitam. Wajahnya pucat. Energi ini terlalu kuat, dia memanggil sesuatu yang lebih tua dari sekadar jin. Ini bisa lepas kendali. Dan dia tahu, Ayu telah memberi lebih dari sekadar dendam, dia memberi jiwanya. Malam itu, langit di atas rumah Fajar terlihat muram. Tidak ada bintang. Angin seolah membawa bisikan. Di dalam rumah, Fajar duduk terpaku di sudut kamar, menatap Wulan yang tengah mengerang keras. Tubuhnya melengkung tidak wajar, seperti tulang-tulangnya digerakkan oleh tangan tak kasat mata. Arg! Wulan menjerit sambil mencakar-cakar lehernya sendiri. Darah mulai menetes dari kukunya yang tajam. Fajar buru-buru memeluknya, berusaha menenangkan. Tapi tiba-tiba, mata Wulan membelalak, lidahnya menjulur, dan suaranya berubah. Fajar, kau pengkhianat. Kau dan pelacur ini aku bawa turun ke dalam tanah. Suara itu berat. Bukan suara Wulan. Fajar terpental ke belakang, wajahnya pucat. Dalam panik, ia berlari keluar rumah, mengetuk-ngetuk pintu tetangga sambil berteriak meminta tolong. Malam itu, Wulan digotong dalam keadaan tak sadarkan diri ke rumah Ustaz Darmawan, seorang tokoh agama yang dikenal bisa menyembuhkan gangguan gaib. Di sana, ritual pengusiran makhluk halus dimulai. Makhluk ini tidak datang sendiri, gumam Ustaz sambil meletakkan telapak tangannya di dahi Wulan. Ini dikirim dari orang yang benar-benar terluka, dengan niat membunuh. Dupa mulai dibakar. Ayat-ayat suci dibacakan. Tubuh Wulan menggeliat keras, menjerit hingga suaranya serak. Darah menetes dari hidung dan telinganya. Lalu ia tertawa, tawa menyeramkan yang bukan miliknya. Dia punya hak atasmu, Fajar.
dan kami hanya penagih janji. Fajar menjerit, ketakutan seperti belum pernah sebelumnya. Di sisi lain, Ayu berdiri di depan cermin kamarnya. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Kantung mata hitam membayang. Ia mulai sering melamun, tertawa sendiri, dan bicara pada bayangan di sudut ruangan. Ibunya khawatir, "Yu, kamu baik-baik saja, nak?" Ayu hanya menoleh pelan, senyumnya tipis. "Mereka mulai menderita, Bu." Itu cukup menenangkan. Tapi malam-malamnya berubah menjadi neraka. Ia bermimpi berjalan di tengah kuburan tua, dikelilingi tangan-tangan yang mencakar tanah, berusaha keluar. Telinganya dipenuhi bisikan. 1 jiwa telah kau jatuhkan. 2 lagi kau bayar dengan milikmu. Ia terbangun dengan darah keluar dari hidung dan kuku-kukunya menghitam. Beberapa hari kemudian, Fajar datang ke rumah Ayu. Tubuhnya kurus, mata cekung. Ia membawa Arman, anak mereka yang selama ini dibesarkan bersama Wulan. "Yu, aku tahu ini semua salahku. Tapi tolong, hentikan ini." Wulan sekarang seperti orang gila. Dia muntah darah, teriak-teriak malam hari, dan sekarang mulai bicara sendiri. Ayu menatapnya tanpa ampun. "Kamu menghancurkan aku, Jar. 5 tahun aku kerja di negeri orang, diinjak, disiksa, dilecehkan. Tapi semua ku tahan demi kamu dan Arman. Dan ini balasanmu?" Fajar terisak. "Aku tahu aku salah. Tapi dendamu terlalu mengerikan. Anak kita jadi takut lihat wajah ibunya sendiri." Ayu menatap Arman, anak itu bersembunyi di balik tubuh Fajar, menatapnya dengan mata yang bingung. Bukan rindu, tapi takut. Sesaat, hati Ayu terguncang. Tapi sebelum ia menjawab, bayangan hitam melintas di belakangnya. Suara berat berbisik di telinganya. Janji sudah dibayar. Tak bisa dibatalkan. Kami telah diundang. Ayu menjerit keras dan pingsan. Saat sadar, ia berada di ruang ritual milik Mbah Suroto. Tubuhnya diikat, dan di sekelilingnya berdiri 5 sosok bayangan tanpa wajah. Mbah Suroto berdiri di tengah, wajahnya penuh keringat. "Yu, kau telah melewati batas. Makhluk-makhluk ini bukan jin biasa. Mereka penjaga batas antara dunia. Santetmu terlalu dalam. Dan mereka menuntut bayarannya." Ayu menggigil. "Apa maksudnya? Bukankah kalian hanya mengirim sakit?" Mbah Suroto menunduk, air matanya jatuh. "Kau bukan hanya mengirim sakit. Kau mengirim arwah penasaran. Kau menyebut nama-nama dari tanah gelap, dan mereka telah datang bukan hanya untuk Fajar dan Wulan, tapi juga untuk memiliki ragamu." Tubuh Ayu menggeliat di tengah lingkaran garam yang dibuat Mbah Suroto. Mulutnya mengerang, matanya terbuka lebar namun tak menampakkan kehidupan. Suaranya berubah menjadi dalam dan serak, seperti berasal dari perut bumi. "Ini tubuh kami sekarang, kau hanya menumpang, Ayu." Mbah Suroto menaburkan bunga setaman ke arah tubuh Ayu. Di sekitarnya, suara aneh seperti tangisan dan tawa menggema dari dinding kayu yang mulai retak-retak sendiri. Api dari lilin-lilin menyala lebih besar, seolah ada tangan tak kasat mata yang meniupkan amarah. "Jangan lawan mereka, Yu. Tapi jangan pasrah juga. Kau harus bertahan," teriak Mbah Suroto sambil membaca mantra. Tapi tubuh Ayu mulai terangkat dari lantai, melayang setengah meter di atas tanah. Darah mulai menetes dari hidung, telinga, dan sudut matanya. Sosok-sosok bayangan hitam muncul di sekelilingnya, melingkari seperti arwah gentayangan haus jiwa. Sementara itu, Fajar dan Arman tinggal sementara di rumah Kiai Darmawan. Malam itu, mereka tidur di ruang tengah.
Fajar mulai kehilangan harapan. Setiap malam Wulan semakin parah. Sekujur tubuhnya sekarang lebam, dan kulitnya terasa dingin seperti mayat. "Ayah," suara kecil Arman membangunkannya. Fajar membuka mata. Di hadapannya, berdiri sosok perempuan berpakaian kebaya merah lusuh, rambutnya panjang menutupi muka. Dari sela-sela rambut, dua bola mata putih menatap tajam. "Kau rampas kebahagiaanku. Kini, aku rampas anakmu." Perempuan itu menghilang dalam sekejap. Tapi Arman kini menjerit keras. Tubuhnya kejang, tangan dan kakinya menegang. Mulutnya komat kamit menyebut satu nama. "Ibu. Ibu Ayu, jangan marah." Fajar panik. Ia membawa Arman kembali ke kamar Kiai Darmawan yang sedang salat malam. Saat melihat keadaan Arman, sang Kiai pucat. Ini sudah melampaui ilmu kiriman biasa. Ada entitas yang terikat oleh darah. Dan anak ini punya darah dari yang mengundang mereka. Di rumah Mbah Suroto, Ayu akhirnya tersadar. Tubuhnya masih lemas, tapi sorot matanya kembali manusia. Ia menangis keras sambil memeluk tubuhnya sendiri. "Mbah, mereka hampir mengambilku. Mereka bilang aku harus menggantikan salah satu dari mereka di alam seberang." Mbah Suroto duduk lemas, wajahnya pasi. "Itu konsekuensi dari dendam paling hitam. Yu, kau tidak hanya meminta luka, tapi juga menanam tumbal." Ayu terdiam. Pikirannya kacau. Ia sadar bahwa apa yang ia lakukan sudah jauh melampaui niat awal. Bukan hanya membalas luka, tapi membuka gerbang untuk makhluk yang tak pernah kenyang. "Mereka minta satu dari tiga. Aku, Wulan, atau Arman," ucapnya pelan. Mbah Suroto mengangguk berat. "Malam ini, keputusanmu menentukan siapa yang mereka bawa." Di saat bersamaan, Wulan mulai tak sadarkan diri. Dari tubuhnya, muncul bau anyir darah dan kemenyan. Kiai Darmawan mencoba menyalakan doa lewat pengeras suara masjid, tapi suara takbir malah membuat kaca-kaca rumah pecah. Sebuah suara menyeruak dari langit-langit. "Satu tumbal lagi. Atau semua kami ambil." Fajar sujud di lantai, menangis ketakutan. Ia tak bisa melindungi siapapun. Ayu kembali berdiri di depan rumah lamanya. Malam itu gelap, hanya disinari cahaya redup dari obor kecil yang ia pasang di depan pintu. Di tangannya, sebilah keris pusaka peninggalan ayahnya. Ia sudah siap. "Kalau mereka butuh tumbal, ambillah aku." Angin berembus kencang. Rumah itu bergetar. Dari dalam bayang-bayang muncul perempuan berwajah hangus, lidah menjulur panjang, rambut seperti tali melilit. "Tapi darahmu terlalu pahit oleh dendam. Kami ingin jiwa yang masih bersih." "Jangan Arman, ambil aku saja," teriak Ayu. Tiba-tiba, tubuh Ayu terdorong keras ke tembok. Darah keluar dari mulutnya. Ia melihat bayangan hitam menuju ke arah rumah tempat Fajar dan Arman berada. Ayu berdiri, tertatih. Ia tahu malam ini harus ada penebusan. Malam di desa Karangjati seperti diliputi kabut tak kasat mata. Tak ada suara jangkrik. Tak ada desir angin. Hening yang mencekam seperti tanda bahwa dunia yang tampak sedang disusupi oleh yang tak terlihat. Ayu berlari sekuat tenaga menuju rumah Kiai Darmawan. Di tangannya, ia menggenggam kain kafan bekas ritual santet yang sempat ia simpan, basah oleh peluh, dan kini terasa berat seperti membawa beban dosa sendiri. Di kejauhan, rumah sang Kiai tampak bergetar pelan, seperti dililit badai tanpa suara. Lampu-lampu padam. Pekarangan dipenuhi asap hitam yang mengambang rendah di atas tanah. "Arman?" jerit Ayu menggema, tapi tak ada jawaban. Ia menerobos kabut, tubuhnya ditarik angin dari segala arah, seperti tak diinginkan oleh dunia.
lalu ia melihatnya. Di ambang pintu, berdiri sosok Wulan, tapi bukan lagi Wulan. Tubuhnya tinggi, membiru, matanya bolong, dan dari mulutnya keluar lidah menjulur seperti belatung. Di pelukannya, Arman menjerit, tubuhnya kejang. "Kau datang terlambat, Ayu," bisik sosok itu dengan suara dua lapis, manusia dan bukan manusia. Ayu menangis, lututnya jatuh ke tanah. "Ambil aku, lepaskan anakku. Dia darahmu. Jiwa bersih yang kau ciptakan, tapi coba kau jadikan tumbal. Kau tak punya hak menyelamatkannya." Dari balik pintu, muncul bayangan lain, Fajar. Matanya kosong. Di tangannya, sebilah pisau kecil yang ia pegang ke arah lehernya sendiri. "Kalau harus ada yang mati, biar aku," gumamnya. Tapi Ayu berteriak, "Bukan. Kalian semua cukup menderita karena aku." Dengan langkah gemetar, Ayu memotong telapak tangannya sendiri, darah menetes ke tanah. Ia membaca mantra lama dari buku warisan Mbah Suroto. Sebuah ikrar, sebuah pengorbanan. "Aku, Ayu binti Mulyani, menyerahkan ragaku kepada penunggu batas, agar darahku yang menjadi jembatan. Ambillah aku. Lepaskan anakku, lepaskan mereka." Kabut berputar liar. Suara jeritan memenuhi malam. Sosok Wulan menghilang dalam pusaran angin. Pisau di tangan Fajar jatuh ke lantai. Arman tergeletak, tak sadarkan diri tapi hidup. Dan Ayu. Ayu berdiri diam, matanya kosong. Tapi dari sudut bibirnya, senyum damai mengembang. Ia sudah tak ada lagi. 3 hari kemudian, pemakaman Ayu digelar sederhana. Banyak yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hanya Kiai Darmawan dan Mbah Suroto yang mengerti bahwa Ayu telah menutup pintu yang ia buka sendiri dengan harga nyawa. Wulan perlahan membaik, tapi ia mengalami amnesia total. Ia tak ingat siapa Fajar, siapa Arman. Seperti diberi hidup baru, tapi kosong dari luka lama. Fajar menjadi sosok yang berbeda, lebih pendiam, lebih religius. Ia merawat Arman sepenuh hati, dan tak pernah lagi bicara soal masa lalu. Setiap malam Jumat, ia menyalakan lilin kecil di sudut rumah, mengirim doa untuk Ayu. Di hutan belakang desa, tempat Mbah Suroto biasa bertapa, angin berdesir lirih. Di sana, berdiri batu kecil dengan nama tak tertulis. Tapi di baliknya, tertanam benda-benda dari ritual, kain kafan, paku karat, dan boneka jerami yang sudah hancur oleh waktu. Dan di antara bayangan pohon bambu, terkadang terlihat sesosok perempuan dengan wajah damai, berdiri menatap dari kejauhan. Ia tidak ingin membalas lagi. Ia hanya menjaga Ayu. Bukan lagi sebagai korban, tapi penebus. Tamat.